Masalah keamanan pangeran adalah urusanmu. Kamu ditugaskan ke Kahuripan untuk mengawal pangeran, bukan membebani pangeran dengan masalahmu sendiri. Mada adalah salah satu penghalang perjuangan dan Ki Patiraga. Mada harus segera dimusnahkan. Aku tidak akan pernah diracuni oleh sifat Mada yang buruk. Apalagi paman akan selalu ada di samping pangeran. Awas Raden! Mada berkata jujur. Tapi orang itu mati, Mada. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Ayo keluar, temui mereka. Mada membunuh warga kampung Kahuripan. Kenapa Mada melakukan itu? Ya, mungkin karena dia merasa sakti, merasa dekat dengan Raden Aditya dan Putri Gitaria. Kami ingin laporkan kematian saudara kami. Siapa saudara kalian? Sukra dan Somang. Mereka terbunuh di hutan saat mencari rumput. Dan pembunuhnya ada di samping Gusti Putri. Ampun Gusti Putri, Mada sama sekali tidak membunuhnya. Mereka menyerang Mada. Di tengah pertarungan, ada serangan gelap yang membunuh mereka. Bohong! Sukra dan Soma tidak bisa bela diri. Lagi pula untuk apa dia menyerangmu? Mengakulah, Mada. Tidak ada gunanya menutup-nutupi kelakuanmu yang arogan itu. Sudah ada buktinya. 2 orang tewas akibat kelakuanmu, Mada. Tenang. Tenang warga Kahuripan. Tenang. Yang dikatakan Mada itu benar. Mada tidak mungkin membunuh musuhnya. Apalagi musuhnya hanya seorang pencari rumput. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka berdua yang menyerang Mada lebih dahulu. Aku dan Raden Aditya saksinya. Mada mengejar mereka berdua ke hutan. Tapi tiba-tiba ada penyerang gelap yang membunuh mereka. Jadi yang sebenarnya membunuh mereka bukanlah Mada, tapi penyerang gelap itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari pembunuh gelap itu. Tenang. Tenang warga Kahuripan. Kalian semua tidak usah khawatir. Aku adalah calon raja yang adil. Aku akan menghukumnya. Dan aku akan memulangkannya ke Majapahit agar dia tidak mengganggu warga Kahuripan lagi. Firasatku mengatakan kalau Mada sedang dalam bahaya. Semoga ini bukan pertanda buruk. Semoga anakku baik-baik saja. Mada, bagaimana keadaan kamu, Nak? Sudah lama Biung tidak bertemu dengan kamu. Biung bangga dengan kamu. Walaupun Biung selalu mencemaskan. Nyimas? Apa Nyimas baik-baik saja? Xiaoling, saya tidak apa-apa. Cuma sedikit pusing. Sudah lama kita tidak bertemu Nyimas. Nyimas hendak pergi kemana? Saya mau pulang. Xiaoling, ayo mampir ke rumah. Baiklah, biar saya bantu Nyimas. Terima kasih. Yang Maha Kuasa, keputusan apa yang sebaiknya aku buat? Mada sangat setia terhadap kerajaan. Tuduhan yang ditujukan kepadanya membuatnya dalam keadaan yang sulit.
Mohon berikanlah petunjukmu. Sudah aku putuskan. Demi kebaikannya, Mada harus keluar dari istana Kahuripan. Sholing, kita duduk dulu di sini. Iya, Mas. Terima kasih banyak Sholing sudah membantu saya. Sekarang saya sudah merasa lebih baik. Syukurlah kalau Nyimas sudah lebih baik. Tapi sebaiknya Nyimas istirahat biar cepat pulih dan sehat kembali. Sholing, ada urusan apa Sholing datang lagi ke Kota Raja? Sebenarnya urusanku sudah selesai, Nyimas. Tapi aku sudah terlanjur jatuh cinta dengan negeri ini. Mada, maafkan kami, Mada. Kami sudah berusaha, tapi keputusan Kanjeng Ibu dan Dimas Garbapati adalah mutlak. Tidak apa-apa, Gusti Putri. Mungkin Mada harus pulang. Mungkin Biung merindukan Mada. Mada, aku akan ikut denganmu. Tidak perlu, Raden. Mada, kita sudah berjanji bahwa kita akan saling bantu dalam setiap hal. Dan aku tidak akan mengkhianati janji itu. Akhirnya pangeran, Mada dipulangkan juga ke Kota Raja. Iya, Paman. Aku bisa melakukan apa saja tanpa Mada ikut campur. Ya, Gusti Ratu Anom memang bijaksana. Gusti Ratu Anom bisa melihat sisi buruk Mada yang tidak bisa dilihat oleh Raden Aditya dan yang lainnya. Mada pembawa masalah selama ini. Musuh-musuh Mada selalu mengganggu ketenanganku. Bisa-bisa nyawaku melayang karena Mada. Dan sekarang pangeran bisa bernafas dengan lega dan belajar di Kahuripan dengan tenang. Kelak akan menjadi Raja Majapahit pengganti Gusti Prabu. Ya, aku sangat menunggu saat itu. Begitu juga dengan Paman. Karena saya yang akan menjadi pendamping pangeran, saya akan mempunyai peran dan kekuasaan yang besar. Hormat Trisangguru. Nanda Prabu, sebaiknya berhati-hatilah. Sekarang sedang ada persiapan penyerangan. Apa ini pemberontakan, Trisangguru? Bukan. Saat ini rakyat hidup tentram, merasa puas dengan kepemimpinan Nanda Prabu. Tapi ini musuh lama yang tidak pernah puas dengan kejayaan Majapahit. Patiraga. Iya, dia melibatkan rakyat. Rakyat dipaksa untuk menjadi pengikutnya, tapi rakyat tak berdaya untuk menolaknya. Patiraga, aku harus segera memadamkan nyala api ini sebelum membakar seluruh kerajaan. Tapi ada yang sangat berat jika aku harus melawan rakyatku sendiri. Saya yakin Nanda Prabu sanggup mengatasi masalah ini. Terima kasih, Trisangguru.
Maafkan Kang Bo Dimas. Aku melepasmu dengan cara seperti ini. Kanjeng Ibu juga tidak bisa mengantarmu dan Mada, karena dia masih bersemedi hingga esok. Berhati-hatilah Dimas. Perjalananmu akan menjadi berbahaya seperti aku dulu. Karena Mada menemanimu. Ampun Pangeran, Mada akan menjaga Raden Aditya dengan nyawa Mada. Tenang Kang Mas. Kami bisa menyatukan kekuatan jika ada yang mengganggu kami. Prajurit juga akan waspada agar jalan kita aman. Terima kasih Kang Bo. Saya senang walaupun bisa tinggal di sini sebentar. Aku juga senang bisa bertemu denganmu, Dimas. Setelah beberapa lama kita tidak bertemu, berhati-hatilah di jalan. Baik Kang Bo, kami akan berhati-hati. Kalau begitu, kami pamit. Kang Bo, Kang Mas. Kamu juga, Mada. Jaga Raden Aditya dengan baik. Terima kasih Gusti Putri. Mada akan menjaga Raden Aditya. Mada pamit. Aku pamit Kang Bo, Kang Mas Karpati. Mada, bagaimana menurutmu keadaan di Istana Kahuripan? Mada merasa Kahuripan setiap saat akan diserang. Tunggu di sini sebentar, Paman. Ada yang saya ingin bicarakan dengan Mada. Seniku Raden. Kita berdua akan menyelidiki. Tapi kita harus kabur dari pengawal ini. Dan kita akan kembali ke Kahuripan untuk mengawasi. Tapi Gusti Ratu Ano menyuruh kita pulang. Kita akan pulang setelah semuanya beres. Sudah lama. Apa kamu ingin Kahuripan dikuasai oleh pemberontak? Apa yang Raden lakukan? Lihat saja. Ayo Mada, ini kesempatan kita. Akhirnya, kita bisa kabur dari pengawal itu.
Gajah Mada, untuk satukan Nusantara. Akhirnya, kita bisa kabur dari pengawal itu. Tahan! Tunggu, Kuber. Kamu jangan gegabah. Silakan, Raden. Kita sudah terlalu sering gagal karena kita terlalu gegabah. Sebaiknya hal ini kita laporkan saja kepada Ki Patiraga. Kali ini kamu beruntung, Mada. Kalau tidak, anak panah ini sudah membunuhmu. Kita mau kemana, Raden? Kita akan cari tempat menginap di sekitar pesanggrahan ini. Mada setuju sambil mengawasi apa yang terjadi. Benar. Dengan keluarnya kita dari Kahuripan akan lebih menyemangati musuh untuk masuk dan menyerang Kahuripan. Kita harus mencegah hal itu. Jangan sampai terjadi. Benar. Kahuripan dan Kang Mas Garbapati sedang dalam bahaya. Kita harus tetap di Kahuripan. Kita harus menyamar, Raden, agar tidak dikenali orang. Bagus. Ini adalah awal yang baik buat kita. Diusirnya Mada dari Kahuripan akan menyebabkan melemahnya pertahanan Kahuripan. Kalau begitu, Guru, ayo kita segera serang Kahuripan. Tentu saja. Tapi jangan gegabah. Menggempur Kahuripan merupakan jalan masuk untuk mengalahkan Kartarajasa. Ini akan menjadi sejarah menggemparkan di jagat raya. Aku tidak ingin Ratu Anom cedera. Karena aku masih sangat menghormatinya. Selamat datang di istanaku. Dengarkan kalian semuanya. Kalian sengaja aku kumpulkan di sini karena untuk mengabdi kepadaku. Kalian telah dilatih dan dibekali ilmu agar menjadi orang kuat. Karena sebentar lagi kita akan melakukan penyerangan. Mulai sekarang, kalian semua harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ingat, jangan ada yang berani macam-macam, apalagi berkhianat. Karena kalian tahu sendiri akibatnya. Aku tidak akan segan-segan membunuh kalian dan keluarga kalian kalau ada yang berani membela. Mulai sekarang, semua bergerak harus sesuai perintahku. Kemampuan apa yang kalian miliki? Beraninya kalian menyerang kerajaanku? Siapa kamu? Tidak penting kamu ketahui, karena kamu akan segera mati. Kurang ajar! Aku habisi kamu!
Chloe, bikin sibuk para manggala itu. Karena aku sedang mempersiapkan rencana besar. Tenang saja. Semua rencana akan berjalan dengan lancar. Aku hanya ingin bukti ucapanmu. Dan jangan membuat kekacauan untuk kepentinganmu sendiri. Enak saja. Aku cuma jadikan umpan. Jul, aku lapar, Jul. Aduh, Wor, kamu tuh ya lapar terus. Persediaan makanan kita sudah habis, Wor. Terus gimana, Jul? Aku kan sekarang lapar, Jul. Wor, salah kamu sendiri. Lagian punya perut segede gentong seperti itu. Sekali-kali tahan laparnya, Wor. Jadi besok-besok kamu bisa tahan tidak kelaparan. Wor, ada orang yang bawa makanan tuh, Wor. Lihat. Kirain aku lapar, ada yang bawain makanan. Perempuan, sini, aku lapar. Sini, Bu. Jangan, ini Pak. Ayo, udah sini, ke sini. Jangan banyak ngomong. Tolong. Sudah, sana pergi. Tolong. Enak, Jul. Jul, siapa, Jul? Mau lari kemana lagi kalian? Kita pergi, Jul. Ayo, kemana, Jul? Sudah, jangan banyak tanya. Kita berangkat saya, kita mencar. Kita lari, Jul. Iya. Ayo, 2, 3. Dasar Jatinangor bodoh. Udah kita tipu ya, Jul. Iya benar. Pasti dia bingung mau mengejar kita ke arah mana. Kita memang pinter, Jul. Terus kita makannya kapan, Jul? Pikiran kamu makan terus. Nanti saja. Hah, yaudah kalau nggak mau buat aku aja. Nanti, Bur. Aduh, orang itu muncul lagi, Jul. Orangnya datang lagi, Bur. Ampun, Ki. Kami sudah menjalankan tugas. Iya, Ki. Kami telah menyelamatkan anak buahnya Chloe dari serangan penduduk-penduduk itu. Bagus. Itu sudah cukup. Biarkan para sekutu kita bergerak dengan leluasa. Apalagi yang kami harus lakukan, Ki? Kalian bantu mereka pada saat para sekutu kita menghadapi lawan-lawannya. Baik, Ki. Ayo kita ikutin mereka. Ampun Raden, sebaiknya kita waspada. Jangan-jangan itu hanya pancingan. Pancingan apa? Pancingan Kipati Raga agar kita masuk ke alas gondang mayit. Tapi kita harus mengetahuinya. Sepertinya mereka merupakan ancaman besar bagi Kauripan. Baik Raden, tapi kita harus tetap berhati-hati.
Ayo, Mada. Bau apa ini? Iya, seperti bau bangkai. Ya sudah, mari kita melanjutkan perjalanan kita. Kemana perginya orang itu? Entahlah. Cepat sekali mereka menghilang. Raden, jangan terlalu banyak bergerak. Akar ini akan mengikat kita semakin kuat. Baiklah, Mada. Sekarang kalian cari dan tangkap mereka. Kalau perlu habisi. Kau sang gajah Mada, untuk satunya Nusantara. Kau sang gajah Mada, untuk satunya Aduh, Nyi. Kok kita dihajar sih, Nyi? Sakit, Nyi. Hei, kalian tahu apa salah kalian? Hah? Kalau kalian berdua sampai tertangkap, semua rencana Patiraga menjadi berantakan. Mengerti kalian? Oh, itu masalahnya, Nyi. Berarti, Nyi, saya tidak salah, Nyi. Bawor yang salah, Nyi. Nih, gara-gara kamu nih. Gara-gara kamu. Kamu juga salah. Kamu yang mau makanan itu tadi. Diam! Tugas kalian adalah memantau istana. Sekaligus mencari tahu apa pihak istana sudah mengendus tempat persembunyian kita. Mengerti kalian? Tapi kenapa kalian melakukan hal yang lain? Hah? Naluri perutnya Bawor, Nyi. Dasar naluri. Perut saja yang diurusin. Gara-gara kamu semuanya, Mamang. Yang sudah diatur. Apa kamu juga mau? Kamu juga. Gara-gara kamu. Diam! Ingat ya, jangan pernah mengulangi itu lagi. Mengerti? Ngerti, Nyi. Ngerti, Nyi. Iya, Nyi. Saatnya kalian mati di tangan kami. Terima kasih Kinalantaka. Kenapa Kinalantaka bisa ada di sini? Ini semua salahku. Kanjeng Ibu memarahi Kinalantaka. Yang namanya orang tua itu kalau marah wajar. Karena khawatir anaknya. Tapi yang penting bagaimana kita menyikapi. Tapi Ki, saya masih belum mau pulang. Saya masih ada satu hal yang harus dilakukan di Kauripan. Ya, awalnya aku kemari ingin menjemput Raden, tapi Siswati berubah.
Patiraga sedang melakukan persiapan untuk menyerang Kahuripan. Lalu, apa rencana kita selanjutnya? Karena pemberontak itu berada di luar Kahuripan, maka kita harus mengawasi Kahuripan itu dari luar. Mada dan Raden, awasi Kahuripan. Aku akan melakukan sesuatu. Baik, Ki. Mengapa orang baik selalu disingkirkan? Dan mengapa hal baik selalu cepat berakhir? Ada apa, Gitaria? Kenapa wajahmu terlihat murung sekali? Apa yang sudah kita lakukan, Kanjeng Ibu? Kita membiarkan Dimas Aditya dan Mada pergi. Itu sama saja kita melepaskan kekuatan kita. Sedangkan para musuh sedang memperkokoh kekuatannya. Dalam semedi Kanjeng Ibu memang tidak melihat Mada membunuh kedua orang itu. Ampun Kanjeng Ibu. Tapi mengapa Kanjeng Ibu mengambil keputusan untuk memulangkan mereka berdua? Karena keputusan yang terbaik saat itu adalah memulangkan Mada dan Raden Aditya ke kota raja. Apa jadinya Kahuripan ini tanpa kekuatan mereka berdua? Kalau Yang Maha Kuasa berkehendak untuk keselamatan Kahuripan, pasti akan ada pertolongan yang datang. Punten dalam sewu Gusti Ratu. Ada apa, prajurit? Ampun Gusti Ratu, hamba ingin melapor bahwa saat ini Raden Aditya dan Mada telah memisahkan diri. Kami kehilangan jejak mereka. Terima kasih atas laporannya. Silakan kembali. Sendika Gusti Ratu. Firasat Kanjeng Ibu, mereka berdua pasti masih di daerah Kahuripan. Kanjeng Ibu akan semakin marah kepada Kinantaka. Aku akan mempertanggungjawabkan semuanya ini. Aku rasa Gusti Prabu juga setuju apa yang Raden lakukan. Karena memang Kahuripan ini perlu pengawalan. Separah itukah keadaannya Kinantaka? Para pemberontak itu sekarang sedang mempersiapkan pasukannya melawan kerajaan. Sasaran pertama ya Kahuripan. Dan pasukannya bukan saja manusia, tapi juga siluman. Kalau begitu, terima kasih. Kinalantaka sudah mau repot-repot membantu kami. Tidak usah berterima kasih, Mada. Karena yang namanya menolong orang itu adalah sebuah naluri manusia. Terkecuali kita siluman. Ayo, barangkali udah matang nih. Ayo makan. Gak usah takut. Itu angin biasa. Nah, satu hal lagi. Saat sekarang ini, kalian jangan pergi ke Alas Gondang Bain. Karena di sana banyak jebakan-jebakan. Baik Kinalantaka. Baik ya. Ayo, siapa lagi makan? Oh. Maaf, Ki. Ada dua anak kecil yang masuki wilayah Alas Gondang. Lantas? Ampun, Ki. Kami tidak berhasil menangkapnya karena mereka berdua sangat sakti. Benar, Ki. Kami sudah berhasil menjebaknya. Namun ada seorang kakek yang datang menyelamatinya dan membawanya pergi. Sekarang kalian cari dan tangkap mereka. Kalau perlu habisi. Baik, baik. Willis, bantu mereka. Aku akan menangkap mereka.
Gajah Mada, untuk satukan Di mana keberadaan Dimas dan Mada? Hutan Kahuripan sangatlah luas. Aku tidak mungkin bisa menyusul mereka. Gitar ya? Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu tahu kamu sangat mencemaskan Raden Aditya dan Mada. Kamu jangan mencemaskan mereka. Mereka aman. Dan juga jangan bereaksi untuk mencari mereka. Kenapa Kanjeng Ibu? Mereka berdua anak yang luar biasa. Mada, selain punya kesaktian yang sangat tinggi, dia juga setia pada kerajaan. Begitu juga dengan Raden Aditya. Dia anak yang sangat cerdik dan punya kepekaan yang sangat tinggi. Jadi Kanjeng Ibu mengetahui di mana keberadaan mereka? Mereka berdua akan tetap di Kahuripan, di luar sana. Mereka akan mengawasi suasana dan memata-matai kebangkitan pemberontakan di alas Gondang Mayit. Jadi alasan mereka dipulangkan untuk membohongi para musuh, agar para pemberontak mengira kita sudah kehilangan mereka berdua. Benar, Ibu? Cepat cari di sini. Mereka tidak mungkin lari jauh. Baik, Nyai. Aku akan menemukan mereka dengan ini. Hanya itu yang saya temukan, Guru. Tapi belum pasti itu milik siapa. Hanya orang-orang yang bernyali besar yang berani memasuki kawasan ini. Karena mereka akan menghadapi maut. Berarti mereka bukan orang sembarang orang. Karena telah benar-benar berani menantang kematian. Aku akan segera mengetahui siapa mereka. Sengaja aku manggil kalian kemari untuk mengetahui siapa pemilik ini. Cari, tangkap, dan habisi. Wilis, cepat. Susul mereka. Baik, Guru. Mereka itu semua teman-temanku. Kalau sampai mereka itu terbangun, kalian semua akan kuhajar. Ayo, tangkap aku kalau kalian bisa.
Wilis. Minggir orang tua. Jangan menghambat jalanku. Boleh. Asal kamu bisa melewatiku. Jangan pancing amarahku, orang tua. Aku bilang minggir. Aku tidak punya banyak waktu. Aku hanya mengikuti firasatku. Aku tahu apa maumu. Apa maksudmu, Wungkuk? Kamu adalah salah satu permasalahan di muka bumi ini. Dan kamu harus dihentikan. Kamu mau bermain-main denganku. Baik. Rasakan ini. Selalu membuatku muak. Sekarang aku kehilangan jejak. Hanuraga. Suatu hari aku akan membalasmu. Itu suara Nyi Kendil. Aneh. Ini bukan hanya sekedar mimpi. Tapi telingaku jelas mendengar suara tawa Nyi Kendil. Mada, kamu tidak tidur? Mada terbangun karena mendengar suara tawa Nyi Kendil. Aku juga mempunyai mimpi yang sama. Bahwa kita akan diserang oleh para siluman. Tapi, tiba-tiba Nenek Kendil datang dan mengadangnya. Ada apa, Ki? Aku mimpi. Ada siluman yang mengendap-endap ingin menyerang kita. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Ada apa, Raden? Raden begitu bersemangat ingin mendengarkan cerita mimpiku. Karena aku memiliki mimpi yang sama seperti Kinalantaka. Mada juga mengalami hal itu. Tapi, bagaimana bisa kita mengalami mimpi yang sama? Sudahlah. Tidak perlu kita pikirkan. Mungkin juga kita mengalami hal yang sama. Nambi tentu tidak akan menyerah untuk mengejar lawan. Kau sang gajah Mada, untuk satunya Nusantara. Kau sang gajah Mada, untuk satunya Nusantara. Keadaan ini benar-benar tidak menguntungkan buat kita. Emangnya kapan kita pernah beruntung, Ki? Benar, Ki.
kita bukan tidak beruntung, tapi benar-benar sial. Iya, Nambi. Dia selalu mengikuti kemana aja kita pergi. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ki? Yang harus kalian lakukan adalah menyerah saja kepada kerajaan. Nambi! Kamu benar-benar menyebalkan, Nambi. Kenapa selalu mengikuti langkah kami? Singolawung, yang menyebalkan itu adalah kamu. Kamu pemberontak kerajaan. Jadi kamu akan selalu berhadapan dengan aku. Sebaiknya kita menyerah saja, Ki. Kami sudah capek lari terus, Ki. Jangan, Ki Singo. Kita tidak boleh menyerah. Kalau kita menyerah, kita bisa diarak dan digantung di alun-alun. Dengerin, Nambi. Daripada Singolawung dan kawan-kawan menyerah, lebih baik mati terkapar di sini. Aku tidak mau digantung di alun-alun disaksikan sama rakyat banyak. Singolawung mati, Singolawung modar. Tidak, Nambi. Aku akan maju melawan kamu. Ayo, maju. Pasukan, cepat kejar mereka, jangan sampai mereka lolos. Singolawung. Nambi, jangan jumawa kamu. Siapa mereka, Ki? Aku juga tidak tahu. Ki, mungkin Ki Pati Praga menginginkan bantuan untuk kita. Iya, Ki. Pasukanku bisa diserang semua. Aku harus menarik pasukanku mundur. Pasukan! Mundur! Singolawung. Perampok ulung dari tambak Kaliberas. Tidak terkalahkan lagi. Ampun Gusti Nambi. Kenapa kita harus mundur, Gusti? Kami siap mati di Majapahit. Kemenangan tidak perlu dibayar oleh kematian. Kalian semua harus yakin.
Kalau kita akan melihat kejayaan kita, jaga nyawa kalian. Majapahit masih membutuhkan pasukan-pasukan setia seperti kalian. Kalian mengerti? Ampun Gusti. Izinkan hamba untuk ikut berjuang bersama Gusti. Tidak perlu. Kalian pulang saja ke kerajaan. Obati teman kalian yang terluka itu. Setelah itu baru kalian bisa ikut bertarung denganku lagi. Kalian mengerti? Sunduk Gusti. Sekarang pulanglah. Ampun Ki. Ada apa? Hamba melihat Lawung dan Manggala Nambi sedang bertarung di hutan. Lalu? Tiba-tiba Lawung mendapatkan banyak bantuan dari sejumlah penjahat. Dan mereka berhasil memukul mundur para pasukan Nambi. Itu berita bagus. Berarti para pemberontak sudah bersatu melawan Majapahit. Itu benar Ki. Dengan begitu, istana akan direpotkan dengan ulah Lawung dan Chloe. Prajurit, apa yang sudah terjadi? Ampun Gusti, kami mohon ampun dan bersedia dihukum karena kami telah gagal menjalankan tugas. Apa maksud kalian? Ampun Gusti, kami dikalahkan oleh Singolawu dan para pemberontaknya. Kami diperintahkan Gusti Nambi untuk mundur. Lalu sekarang di mana Gusti Nambi? Gusti Nambi melanjutkan pengejarannya sendirian. Ya sudah, sekarang kalian lanjutkan ke barak dan obati yang terluka. Sindiko Gusti. Kak, apakah kamu percaya dengan apa yang baru saja diceritakan prajurit-prajurit itu? Memangnya kenapa Dimas? Aku merasa ada yang ganjil. Kakang Nambi mengejar Singolawu. Tapi dia menyuruh pasukannya kembali ke istana. Karena pasukannya kalah oleh anak buah Singolawu. Aku rasa tidak ada yang salah dengan itu. Mungkin saja Dimas Nambi tidak ingin melihat anak buahnya terluka oleh Singolawung dan anak buahnya. Ini sangat tidak masuk akal. Pasukan Majapahit harus berani mati demi Majapahit. Tapi Kakang Nambi takut pasukannya terluka. Sudahlah Dimas. Daripada kita mengunjingkan soal orang lain, lebih baik sekarang kita lakukan tugas kita. Takut pasukannya terluka. Sungguh aneh. Nambi sebentar lagi akan melintasi daerah ini. Apa yang harus kami lakukan, Ki? Kalian hadang dia dan habisi. Baik, Patiraga. Ingat, aku paling tidak suka kegagalan. Nambi. Ya. Kalau kita bisa mengalahkan Nambi, aku ingin memiliki cambuk saktinya itu. Ya!
Kamu boleh berbangga bisa mengalahkan Ragil dan Kocer. Tapi ingat, suatu saat aku sendiri yang akan menghabisimu. Tunjukkan wujudmu, Patiraga! Di mana kamu? Aku siap menghadapimu! Kakang Nambi mengadakan pengejaran sendiri. Ampun Gusti Prabu. Pasukan yang mendampingi Dimas Nambi dikembalikan kembali ke istana. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Ilmu kanuragan Kakang Nambi sangat tinggi. Ini aneh. Kalau Kakang Nambi belum berhasil juga menangkap Singolawe. Kakang Lawe, apakah berita ini benar? Kita harus mencari kebenarannya, Dimas. Ampun Gusti Prabu. Nambi adalah seorang kesatria dari tanah Madura yang pantang harga dirinya diinjak-injak. Nambi tentu tidak akan menyerah untuk mengejar Lawung. Terlebih kemungkinan besar ia merasa kehormatannya akan tercerabut jika menangkap Lawung saja tidak mampu. Apa yang dikatakan Paman Pandega benar. Seorang satria tidak akan meninggalkan tugasnya. Kita tunggu kedatangan Kakang Nambi. Sendiko Gusti Prabu. Paman, saya tertarik dengan pembicaraan kita tadi. Iya, saya yakin sekali. Kita tidak usah meragukan kesetiaan Nambi. Dan Nambi tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Iya betul. Itu sudah dibuktikannya, Paman. Yang harus kita curigai adalah bagaimana Singalong bisa melarikan diri dari Nambi dan sulit ditangkap. Saya yakin ada yang bermain di balik semua ini. Bahkan saya meyakini ini bagian dari rencana besar sebuah pemberontakan. Pemberontakan tidak boleh tumbuh dan berkembang. Paman, baik Singolawu ataupun pemberontak yang lain harus segera ditumpas. Nambi akan mengatasi semua ini. Apa mimpi-mimpi itu kejadian sama persis? Apa yang sedang terjadi? Atau jangan-jangan itu bukan mimpi? Atau ada pertanda sebuah yang tidak baik? Maaf Raden, tunggu sini sebentar. Aku akan pergi. Tunggu. Kenalan Taka hendak kemana? Maaf, aku ada urusan penting. Nanti aku kembali setelah urusan selesai. Maaf ya. Tidak adakah selain kesedihan yang selalu